Kalau Habib Rizik tadi pidato berbeda dengan kemauan pemerintah, tolong diundang ke istana, ajak berdialog. Kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Gimana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka. Jadi, nah kalau itu dilakukan oleh sebuah rezim, biasanya itu adalah tanda-tanda keletihan dari rezim yang bersangkutan. Alhamdulillah luar biasa sehat, seger, bugar, yang luar biasa kita melihat semuanya pasti membicarakan wajah Habib Rizik yang luar biasa bersinar. Allah kasih nur yang begitu luar biasa kepada Habib Rizik. Saya mengerti ini sangat berat buat Habib Rizik, seberat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh pejuang Islam masa yang lalu ya. Tetap sampai saat ini hari ini aja, selebihnya mungkin acara masih acara keluarga. Ada info-info yang di sini apa? Sampai saat ini saya belum. Mungkin yang lain ada kali gitu ya. Sabar adalah konservasi energi, bukan semata-mata sabar itu orang kagak ada kerjaan. Sabar itu bukan kagak ada kerjaan, sabar adalah konservasi. Pergi menemui, disebutnya sama Budi Dede ini, bimbang menemui seorang narapidana atau tidak karena sudah berjasa. Memang tidak disebutkan siapa tokoh itu, tetapi di berita ini disebutkan bahwa mengarahnya ke Anies Baswedan. Ya. Karena ketika itu sebenarnya tidak ada gerakan apapun dari partai Masyumi terbuka apalagi tertutup, masing-masing sudah mengurus persoalan yang lain. Ada yang dakwah, kalau yang masih pemimpin yang belum ditangkap. Tapi Anies Baswedan ke Habib Rizik. Ya. Ya kalau bicara Dede, saya selalu ingat ada kasus yang belum diselesaikan, tidak clear, mungkin sudah tapi tidak disampaikan ke media. Kalau dia pernah menggunakan tertangkap kamera oleh netizen. Memang dibersihkan, semuanya harus ada di dalam penjara. Letih kan itu 63. Jadi 2 tahun kemudian ya terjadi. Itu tanda-tanda rezim letih yang dia sudah tidak ada ide lagi bagaimana mengatasi oposisi. Mengatakan bahwa Anies Baswedan bimbang menemui atau tidak, saya kira kita mah sudah bahas kemarin ya, bahwa sebagai seorang tokoh yang beradab, saya yakin secara etika beliau juga tidak melupakan. Beliau juga sangat menghormati, beliau bahkan sangat menghargai apa-apa yang sudah dilakukan oleh HRS. Jadi mereka. Jadi keren sekali istilahnya ya, tanda-tanda rezim letih. Ini baru kali ini ada istilah tanda-tanda rezim letih. Iya. Dia silakan. Jadi karena itu saya lihat itu apa setelah vonis ini, vonis tersambungan yang sangat erat Anies Baswedan dengan Habib Rizik, tapi kita juga ingatkan itu bahwa fakta membuktikan ini fakta nih. Anies pun dekat dengan kalangan gereja. Ya, hanya nama saja, tapi substansi makna di dalam adalah bagaimana Islam mengatur tentang masalah kepemimpinan. Oleh sebab itu ulama tidak hanya menjadi holy man. Kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Ustadz mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Pilkada DKI, pasangan Anies Sandiaga Uno. Alasannya kenapa, Kak? Karena kan bisa memecah belah umat, karena Ustadz ini kan milik semua umat Islam gitu ya. Sementara kita tahu di sebelah pasangan yang lain kan juga umat Islam banyak juga. Kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat ya Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia. Habib Rizik bebas, Kiai Muhyiddin, umat Islam Indonesia merindukan ulama pejuang yang istiqomah. Wakil Ketua One Team MUI Ki Haji Muhyiddin Junaidi mengaku sangat bersyukur atas bebasnya Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab dari tahanan. Alhamdulillah, IBHRS sudah bebas dari masa penahanan yang penuh dengan pro kontra dan menghabiskan begitu banyak energi terkuras. Kita patut bersyukur bahwa kini beliau sudah bisa menghirup udara bebas bersama keluarga tercinta, ungkap Kiai Muhyiddin Junaidi melalui keterangan tertulisnya Jumat 22 Juli 2022.
Kiai Muhyiddin mengatakan bagi seorang pejuang dan mujahid, hidup tak punya makna tanpa perjuangan dan hidup itu adalah perjuangan panjang tanpa henti. Penahanan di penjara, kata Kiai Muhyiddin, adalah momentum untuk mawas diri, bertafakur, beristirahat serta memperkuat imunitas diri agar lebih solid dan istiqomah dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Di dunia ini, kata Dewan Penasihat Jati itu, banyak pemimpin yang terpaksa meringkuk di penjara sebagai konsekuensi dari sikap tegas mereka menantang kezaliman dan menyuarakan kebenaran. Setelah bebas, ternyata mereka lebih bersemangat dan inovatif dalam berjuang serta berhasil menumbangkan rezim diktator yang telah menghalalkan semua cara demi mempertahankan kekuasaan. Kita bersyukur miliki tokoh pejuang dakwah seperti HRS, ungkapnya. Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah mengaku salut Habib Rizik dengan mental baja berhasil melewati masa sulit dan terjal, serta mampu menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi S3 di penjara. Umat Islam Indonesia masih sangat merindukan para ulama, pejuang yang istiqomah, sambungnya. Kiai Muhyiddin mengatakan stok ulama cerdik, pandai, dan cendekiawan memang banyak, tapi mereka sering dengan mudah terpapar mental al-wahd, yakni terlalu cinta dunia dan takut kehilangan jabatan serta takut mati. Sementara itu, sikap prospektif leadership masih langka dimiliki oleh mereka agar mereka bukan ke bawah tapi ke atas bagaikan jenggot, ungkapnya. Dengan bebasnya HRS, Kiai Muhyiddin berharap agar pimpinan Markas Syariah Petamburan itu tetap berada di garda terdepan dalam memimpin umat melawan berbagai bentuk kezaliman. Semoga HRS tetap berada di garda terdepan memimpin gerakan moral umat melawan segala bentuk kezaliman, kemunafikan, oligarkisme, dan Islamofobia yang didukung para oligarkis busuk, pungkasnya.